khusus dari wanita, oleh wanita, untuk wanita. Wanita. Isinya semua wanita, tidak ada prianya. Wanita yang dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Melalui keunikannya, wanita berfungsi. Hai Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputaran kelompok kategorial yang ada di Katedral Hati Kudus Yesus. Bersama saya, Kisi Cerdam, akan menemani dan akan membahas lebih dalam lagi tentang kelompok kategorial yang ada. Nah, di sini sudah hadir kelompok kategorial dari mana tuh? Hai, kami dari Wanita Bijak Katolik. Saya, Maria Gabriela Nini Darmayanti, sebagai penasehat. Saya, Suci Handayani sebagai ketua. Dan saya, Grace Salim, sebagai tim pengembangan. Hai Ibu. Hai. Senang banget hari ini akhirnya bisa ngobrol bersama ya bareng Wanita Bijak Katolik nih. Gimana Bu kabarnya? Luar biasa. Ya, baik ya. Ngomong-ngomong soal Wanita Bijak Katolik nih Bu. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Wanita Bijak Katolik ini berdiri dan juga ada di HKY? Wanita Bijak Katolik ini berdirinya tanggal 21 Juni 2007 dan masuk di HKY ini juga udah lama, udah 7 tahun loh. Wow, udah lama banget ya Bu ya? Ya, memang awalnya itu kami dari ibu-ibu ya, yang punya ide itu ibu-ibu karena ini pelayanan khusus dari wanita, oleh wanita, untuk wanita. Jadi semuanya wanita, nggak ada prianya sama sekali. Ya. Dan tahun 2015, Wanita Bijak Katolik yang selanjutnya kami biasa katakan sebagai WBK, menjadi kelompok kategorial. Dan di HKY ini mulai 2009. 2019, jadi sudah lama, sudah 7 tahun. Iya, sudah 7 tahun ya di HKY. Ya. Tadi 2007 ya Bu ya? Ya. Itu udah kayak umur saya tahun depan 20 tahun kan? Wow, iya. Seumuran saya dong, saya juga 19 tahun Bu. Iya, seumuran. Kayaknya bareng lahirnya. Bareng ya. Ngomong soal Wanita Bijak Katolik nih Bu, kalau boleh tahu, sejak kapan ya Wanita Bijak Katolik ini berdiri dan juga ada di HKY? Wanita Bijak Katolik yang selanjutnya biasa kami singkat dengan WBK itu didirikan pada tahun 2007, tepatnya 21 Juni 2007. Jadi tahun depan kami sudah 20 tahun nih. Dan ada di HKY-nya tahun 2019. Tahun 2019. Ya, setelah kami jadi kategorial. Jadi kami masuk di kategorial itu 2015. Udah lama banget ya berarti Bu ya, dari tahun 2007 ya? Sudah Ya, udah 19 tahun ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, perintis dari WBK ini siapa sih Bu? Dan kalau ketuanya sekarang nih, itu siapa Bu? Ya. Kalau perintisnya itu para ibu. Beberapa ibu yang pada saat itu mempunyai kerinduan bagaimana sih untuk melayani yang khusus wanita, untuk wanita, dari wanita, oleh wanita, semuanya serba wanita. Jadi kami mengadakan camp, karena itu kami tidak mengatakan retret tapi camp, karena itu kampung wanita. Isinya semua wanita, tidak ada prianya. Dan perintisnya kami wanita-wanita itu yang menjadi ketuanya Ibu Nani Natalia. Saat itu masih berada di bawah naungan BPK PKK Surabaya. Kalau sekarang Bu, ketuanya siapa? Sekarang ketuanya Ibu Suci Handayani. Ya. Jadi setelah Bu Nani pindah ke Jakarta digantikan saya sampai 2015 digantikan Ibu Suci. Ibu ya. Selamanya sampai sekarang ya. Dengan Romo moderator juga ya. Ada. Kita ada Romo moderator. Udah lama banget ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Ninik udah berapa lama nih di BBK? Sejak awal saya salah satu perintisnya. Salah satu perintisnya. Ya.
Kalau Bu Suci sama Bu Gris? Kalau saya juga sejak awal, Sejak awal. ya. Kalau saya sejak tahun 2009, jadi 2 tahun setelah berdirinya WBK. Udah lama juga. Romo ya? moderator kami itu sekarang menjadi uskup di Surabaya. Oh iya. Jadi Iya. saat itu Masih Romo Romo, Didi ya. ya, lalu yang saat ini menjadi Bapak Uskup dan tetap membina, membimbing kami. Ternyata begitu ya, udah lama banget ya WBK ini. Ya. Kalau boleh tahu Bu, arti dari wanita bijak ini apa sih Bu, sama visi misinya nih kalau ada nih dari WBK? Arti dari wanita bijak itu ialah wanita yang dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, benar-benar bisa melakukannya, Ya. gitu. Dan ada visinya memang melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Ada lagunya itu Bu Grace itu yang biasanya. Ada lagunya Bu? Iya. Lalu, Ya. Gimana lagunya? Melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Wah, Gitu. itu ada di YouTube nggak Bu, lagunya? Ada kayaknya Wah, ya. nanti Ada. abis ini aku putarin ya. Sip. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau sampai sekarang nih Bu, berapa sih jumlah anggota dari WBK ini? Ya. Misi dari WBK tadi Mas adalah membina dari berbagai kelompok usia wanita untuk menjadi teladan bagi wanita lain, gitu ya, untuk misi kami. Nah sekarang untuk jumlah anggota WBK kami itu berada di ada 5 area. Jadi kami berpusat di Surabaya WBK itu, dan sekarang kita ada di Kediri, di Malang, Bogor, dan Kendari. Nah di Surabaya kurang lebih 2.800. Untuk di Kediri, karena pusat ya, jadi paling banyak. Jadi di Kediri sekitar 300-an, kemudian di Malang dan Bogor itu 800, di Kendari, Keuskupan Makassar itu ya, itu 400. Jadi kalau di total ya kurang lebih 5.100 orang. Banyak banget ya itu Bu ya. Ya. 5.000. Ya, juga 100 orang mengingat gitu ya. usianya sudah 19 tahun ya, jadi ya Banyak lumayan. banget. Itu kayak total 5 kali lipat sekolah saya sih. Siswa di dalamnya kan satu sekolah kan 1.000 ya, Iya. gitu dulu. Ya. Kayak 5.000-an orang, wah banyak banget. Ya. Nah tadi kan udah bahas tentang visi misi, terus kayak dari arti WBK, visi misinya. Nah sekarang nih kita mau lihat bentuk-bentuk kegiatan dari WBK ini apa saja sih Bu? Dari kegiatan rutin atau dan juga kegiatan non rutinnya nih. Mungkin bisa dimulai dari kegiatan rutinnya dulu Bu. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nini bahwa kita adalah pembinaan camp. Nah, pembinaan camp yang kita adakan itu kita sebut modul 1. Jadi itu diadakan di tiap-tiap area yang tadi saya sebutkan itu mengadakan camp pembinaannya itu 2-3 kali untuk per tahunnya Per ya. tahun gitu. Per tahun. Jadi kemudian juga kita ini tadi dikatakan dari berbagai segmen kelompok usia ya. Jadi kita itu ada kelompok usia ibu dan janda, kemudian kita ada kelompok single untuk yang belum menikah gitu ya. Yang belum punya pacar gitu ya. Oh gitu. Enggak ya? Yang belum menikah, punya Yang pacar belum boleh ya. menikah. Oh, ya, yang boleh. belum menikah ya. Hmm. Kemudian kita juga ada segmen girls talk untuk remaja, putri, SMP dan SMA. Ya. Dan camp ini diadakan selama 3 hari. Diawali dengan misa pembuka, kemudian ada 10 sesi yang dibawakan, kemudian ada pengakuan dosa, dan kemudian ditutup dengan misa penutup. Adapun isi materi nanti disesuaikan dengan segmen yang tadi, Ya, ibu, janda, remaja, single gitu ya. Nah, kemudian kegiatan rutin lainnya kita juga ada tim kur di beberapa paroki. Dan kemudian juga pemandu umat dan kolektan yang biasanya disingkat PUK ya. Itu termasuk kita menjadi PUK di HKY dan beberapa paroki lain. Kemudian pembinaan biak untuk anak-anak ya. Itu kita bertugas di KPL Helena di Tunjungan Plaza Surabaya itu sudah selama 8 tahun. Jadi mulai dari Helena berdiri, KPL Helena berdiri ya. Tuh. Kemudian upgrading internal untuk para fasilitator kita, juga untuk pembicara, juga untuk panitia yang rutin kita adakan. Jadi upgrade, ilmunya di-upgrade terus. Ya di-upgrade gitu terus ya. ya gitu ya Bu ya. Kemudian kita
tadi kan saya cerita bahwa ada modul 1 Modul ya 1. untuk yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita ada pembinaan yang dalam sel lebih kecil, itu kita sebut modul 2. Modul 2. Yang diadakan di beberapa paroki atau di rumah anggota alumni WBK. Kemudian juga ada siara rohani. Itu yang kita adakan juga secara rutin per tahun. Itu semua kegiatan-kegiatan rutin kami. Sebelumnya juga kita ada kegiatan rutin yang mendoakan untuk di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, tiap minggu itu. Cuman setelah pandemi kan berhenti. Nah, ini mungkin akan berjalan kembali lagi ya gitu. Kemudian untuk kegiatan non-rutin, non-rutinnya, non-rutin itu kita mengadakan pembinaan dalam bentuk kerjasama itu seperti gini. WBK pernah mengadakan kerjasama dengan kelompok kategori yang lain. Jadi sekarang kan kolaborasi gitu ya. Kelompok yang lain gitu ya. Ya itu kita pernah dengan WKRI. Jadi kemudian juga pernah dengan Komisi Keluarga dari Paroki Yakobus Surabaya. Terus kita juga bekerja sama dengan rekat dari Paroki Sakramen Maha Kudus SMK. Jadi kita ngadain pembinaan gitu ya untuk anak-anak rekat SMP SMA juga gitu. ya. Tuh. Kemudian kita juga pernah diundang oleh biarawati dari Bogor. Untuk pengadaan pembinaan di sana di Sukabumi. Terus selanjutnya kita juga pernah diundang Suster KYM di Pematang Siantar Sumatera Utara. Jadi mereka ada khusus untuk tahun itu mengundang WBK untuk pembinaan para susternya. Kita sempat juga bingung ya. Susternya Betul gitu. Karena suster ya wanita. Oh ya, karena suster kan wanita ya. Wanita bijak Katolik. Kemudian juga pernah diundang oleh Romo Gunawan. Itu di Sumbul, di Paroki Beato Dionisius, itu untuk umatnya yang di situ. Waktu itu yang hadir kurang lebih 500 umatnya. Wow, banyak loh itu. Ya, jadi mereka itu dari kapel-kapel kecil itu diundang semua untuk datang ke paroki di situ gitu karena acara khusus gitu waktu itu. Jadi untuk saat pandemi berlangsung pun itu WBK pembinaannya tetap berjalan. Jadi pada waktu itu kita mengadakan camp pembinaan secara virtual. Dan ternyata kita juga nggak menyangka yang ikut mau jadi pesertanya itu luar biasa sampai waiting list. Wow. Ya karena kan ada keterbatasan peserta gitu ya, nggak bisa banyak sekali kan, nggak bisa fokus. Nah itu sampai ada waiting list dan selama pandemi itu kita mengadakan untuk camp segmen ibu dan jandanya itu 3 kali camp. Yang untuk single 1 kali. Ya. Dan pesertanya juga ternyata pesertanya luar biasa karena itu melalui virtual ya. Jadinya peserta itu dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri, dari Singapura, ada yang dari Saudi Arabia, itu yang saya cukup kagum gitu ya dari itu. Nah ternyata dengan virtual ini kita menjangkau jauh lebih banyak lagi. Sampai di luar negeri ya. Iya makanya itu. Kemudian untuk agenda yang akan berjalan ini kita lagi diundang oleh Romo Simon dari Sumba. Dari NTT. Untuk datang ke sana dan kita sudah janjian di bulan September. Pasti mereka ibu nanti ke NTT gitu. Iya, nanti kita timnya Casey mau ikut boleh. Rindu rumah. Rindu saya kan dari NTT gitu ya. Iya. Jadi intinya kami dari WBK itu siap bekerja sama dengan siapapun, kelompok kategorial manapun yang mau mengundang kami untuk mengadakan pembinaan wanita. Wow, sangat luar biasa juga ya WBK ini. Tadi yang saya dengar tuh ada banyak sekali kolaborasi ke Bogor, terus sampai orang-orang yang di luar negeri ya ikut gabung dalam Zoom-nya itu tadi. Nah, tadi saya ada dengar modul 1 nih Bu, yang berupa camp 3 hari. Itu apakah ada kelanjutannya untuk kedepannya mungkin? Oh ya, benar, ada. Jadi kita suka bergurunya begini, kalau camp modul 1 itu kan cuma 3 hari, itu kita bilangnya rawat inap. Setelahnya kan kalau kita cuma 3 hari kan nggak langsung bisa berubah karakter orang kan. Nah kita tindak lanjuti dengan yang namanya modul 2. Modul 2 ini disebut rawat jalan ya, kita bergurunya seperti itu. Nah kelompok modul 2 kita sebutnya N2. Itu biasanya terdiri dari
3 sampai 12 orang anggota setiap grupnya. Lalu di setiap kelompok ada ketuanya, ya, ada pendampingnya, ada ketuanya. Nah, nanti ketuanya kita sebut PKM 2. PKM itu apa? PKM itu adalah pemimpin kelompok modul 2, ya. Iya. Nah, saat ini di WBK sudah ada kurang lebih 103 kelompok. 76 kelompok ini sudah menyelesaikan. Karena kita durasi pertemuan itu total karena materinya panjang, sekitar hampir 1 tahun. Kadang-kadang kalau udah tamat mereka pengen ulang lagi. Nah, yang kita yang udah selesai ini sekitar 76 kelompok. 76 kelompok Ya, yang ada. dan 27 sedang berjalan. Berarti itu berjalannya di 5 area yang itu tadi. Iya, benar ya. Nah, setiap kali pertemuan itu bisa diadakan di paroki atau di rumah salah satu anggota, ya. Dan kita sepakati setiap kelompok masing-masing beda sesuai dengan kemampuannya. Mereka kadang ada yang minta Sabtu pagi nih, jam 9 sampai jam 11. Kalau mereka sepakat ya diadakan seperti itu. Jadi hari dan jamnya itu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya sih kita ngadainnya setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi misalnya Sabtu pertama, nanti Sabtu ketiga, atau Sabtu kedua dan Sabtu keempat, seperti itu. Nah, biasanya karena materinya cukup panjang, kita tuh ada bagian yang gini. Anggota ini kadang memiliki keterampilan. Nah, mereka akan berbagi. Jadi itu merupakan bagian dari pembinaan. Misalnya ada anggota yang bisa bikin rosario. Nah, mereka bilang, ayo kita belajar membuat kalung rosario. Itu diajarkan. Oh, diajarkan di pembinaan itu. Iya, benar. Lalu di akhir dari modul 2, kita biasanya baksos. Bisa ke panti asuhan atau ke romo-romo yang sudah purna tugas. Seperti itu. Ada baksos juga ya, baksos Iya. sosial ke panti-panti gitu Iya, ya. benar sekali. Nah, dari tadi aku dengarnya cerita dari BBK ini sangat-sangat menginspirasi ya untuk semua orang, terutama untuk para wanita-wanita ya. Iya. Gitu. Nah, tapi sini aku penasaran banget nih, kayak siapa sih tokoh wanita yang menjadi teladan dari wanita bijak Katolik nih? Gitu. Sudah pasti yang kami buat teladan adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah satu-satunya teladan yang Tuhan pilihkan untuk kita semuanya. Iya. Lalu di Alkitab juga ada beberapa wanita yang menjadi tokoh, bisa menjadi contoh, panutan. Jadi Ada beberapa ya. ada beberapa beberapa. ya. Ada Ada Abigail. Ratu Esther, ada Esther. Abigail, ada Deborah, Dorcas, Ada Ruth juga ya. ya, dan lain-lain. Ada Ruth. Ruth ini menarik sekali. Ruth ini. Itu Ya. gimana Ruth? Ya, kalau di Alkitab itu ada kitab Ruth. Kitab Ruth ini isinya pendek sekali, hanya 4 pasal, 4 bab ya. Pasal. Ya. Ruth ini seorang wanita yang benar-benar rendah hati, penuh cinta kasih, setia, dan dia merawat mertuanya. Kan wanita-wanita Ya, ini wanita. biasanya wanita menantu dan mertua itu adalah pasangan yang aduhai ya. Iya, iya betul. Itulah kita belajar dari Ruth. Setelah suaminya meninggal, mertuanya itu Naomi namanya, meminta dia untuk kembali ke negara asalnya. Nah, Tapi Ruth keluarganya. ya, ke keluarganya. Tapi Ruth ini tidak mau. Dia bilang di mana mama mertua berada, dia tetap di situ sampai akhir hayatnya. Oh, berarti Jadi itu benar-benar kita belajar bagaimana memperlakukan mertua, memperlakukan orang tua dengan tulus hati, dengan cinta Iya. kasih. Itu belajar kayak gitu. ya bagus sekali ya itu kayak dengan wanita bijak Katolik gitu ya tadi ya. Iya. Nah, Oh iya, saya juga mau nambahin untuk seperti yang tadi Bu Nini sebutkan bahwa itu dari wanita oleh wanita untuk wanita. Jadi untuk peserta yang mau mengikuti camp pembinaan WBK itu berlatar belakang boleh dari semua boleh agama. semua dari Semua agama, boleh dari Kristen, Oh, boleh Ya, dari alumni kita. kirain Jadi- hanya dari ini Bu, dari enggak, Katolik. jadi dasar pengajarannya dari Katolik. Dari Katolik. Ya. Tapi peserta itu boleh dari bahkan ada juga yang dari agama yang agama yang Agama yang lain, ada lain. Buddha, ada semua boleh Semua ikut boleh gitu. Karena ini kan dari wanita untuk wanita oleh wanita. Tapi dasar nanti dari semua sesi itu adalah firman Tuhan. Dan Berarti, secara Katolik. secara Katolik. Ya. Berarti wanita bijak ini bukan hanya
orang-orang Katolik nih di dalamnya yang 5.000-an berapa gitu Iya, orangnya. iya. Ternyata ada juga dari agama lain gitu ya Bu Iya. ya. Berarti menerima semua ya, semua agama gitu, bukan hanya Katolik aja. Nah, ini ada sebelum berakhir nih podcast kita ya Bu ya, ada 2 nih yang mau ditanya ini. Apakah ada ayat kitab suci yang menjadi dasar pembinaan? Dan kalau boleh tahu, kenapa sih ayat itu bisa menjadi dasar dari pembinaan BBK ini? Ya, memang di dalam pembinaan wanita bijak kita ada dasar kitab sucinya ya. Dari Titus 2 ayat 3 sampai dengan 7. Saya bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, dari ayat ini kalau kita lihat, di sini kan berbicara tentang wanita tua, mendidik perempuan-perempuan muda, ya toh. Lalu juga untuk orang-orang muda dinasehati bagaimana. Nah, dari sinilah ada muncul visi itu tadi dan misi dari wanita bijak yang mau mendidik atau membina wanita dari berbagai kelompok usia. Nah, kemudian itulah yang nanti akan dijabarkan dalam sesi-sesi pembinaan kita. Berarti Gitu. terinspirasi dari sini ya Bu, Benar visi-misi yang sekali. di atas tadi ya? Iya, benar sekali. Tadi kan udah ceritain semua nih tentang BBK. Ya. Berikutnya nih saya tuh kayak tertarik nih mau masuk BBK. Oh. Gimana sih caranya Bu? Kalau Ya. aku mau masuk BBK? Casey gitu? mau ikut? Iya, mau. Gampang, sangat mudah sekali ya bagi Anda sekalian yang ingin bergabung dengan kami. Silakan daftar di dalam camp kami sesuai dengan segmen masing-masing. Kalau Anda single, berarti nanti ikut yang camp single. Kalau Anda ibu atau janda, ikut yang camp janda dan ibu ya. Nah, nanti tinggal pilih area mana nih yang lagi mengadakan camp. Nah, dengan Anda mengikuti camp, otomatis Anda akan menjadi anggota wanita bijak Katolik. Setelah selesai camp yang kita sebut modul 1, diharapkan Anda bergabung di dalam modul 2. Dan kalau tergerak ingin melayani di wanita bijak, wah kami welcome banget. Bisa menjadi fasilitator, menjadi panitia, atau kalau suaranya bagus ikut di KOR maupun tim pujian. Kita banyak kegiatannya. Nah, kalau Anda sekalian ingin mengetahui jadwal-jadwal camp kami dan kegiatan terdekat, saya anjurkan untuk segera follow, ikuti Instagram kami, wanitabijak.katolik ya, segera di subscribe nih. Oke, habis Begitu, ini aku ya. langsung cari ya Iya. Instagram BBK gitu Iya, ya. silakan Tadi ikut. ada single ya Bu ya? Ada, Nanti saya ada. masuknya ke single. Single. Nanti KOR kalau- juga bisa. bisa, Ya, suara saya iya. kebetulan bagus nih Bu. Oh, Jadi bisa wah. masuk KOR kali ya nanti ya. Saya sudah punya Ditunggu. aset. Iya, gitu ya. Nah, baik Sobat Katedral, tanpa terasa kita sudah berada di akhir acara pada hari ini. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast kali ini, mungkin teman-teman dari BBK ada kata-kata atau yel-yel nih, gitu. Oh, iya. Ada nggak? Ada. Oke, boleh. Bu Suci yang pimpin ya. Oke. Jadi yel-yel untuk segmen ibu dan janda itu begini ya yelnya. Oke, teman-teman yuk. Ya. Wanita bijak. Wow. Apakah ibu-ibu luar biasa? Yes. Nah, itu yel-yel dari segmen ibu dan ibu dan janda. janda. Kemudian untuk segmen dari single itu seperti bahasa ini. Inggris nih ya. Pakai bahasa Inggris nih keren. karena Oh, ya, single biasanya anak-anak single muda. kan? Iya, jadi gini. Hi, see. It's me. You are highly favored in His purpose. Nah, Iya. itu dari segmen single ya. Kemudian kalau dari segmen Girl Talk yang remaja SMP SMA itu kita juga punya. Jadi gini. Girl Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Keren banget. Jadi khas untuk remaja gitu Boleh dong kan. Bu, ulang sekali lagi yang segmen Yang mana? Girl Talk gitu. Aku Girl mau- Girl aku mau Talk, juga. Oh, ya, Girl boleh. Talk itu ya.
Oke, Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Yeay, keren banget nih Bu, yel-yelnya ya dari 3 segmen ya. Ya. Nah, kita udah selesai nih podcastnya. Terima kasih karena sudah hadir di podcast kali ini, Ibu Suci, Ibu Grace, dan juga Ibu Nini. Ya. Nah, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Teman-teman Sobat Katedral semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Katedral Surabaya. Terima kasih karena sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Wanita Bijak Katolik. 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 Bye-bye. Bye. Sampai jumpa lagi.